Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Eh, Nji, mah, kok, kok gini loh, kok aku mau sedikit cerita dulu ya, kok ya. Oh, boleh Mbak. Tapi jangan sebutin nama siapapun ya atau nama sampean ya. Oke, Nji. siap. Gimana Mbak E? Aku kan baru kerja sekitaran 5 bulan nih. Siap. Terus aku ada cita-cita pengen notis gitu loh. Kok cita-cita maksudnya ada kepinginan untuk notis gitu loh dari majikan ini. Siap. Karena sikon di rumah majikan ini, aku satu rumah jaga anak 3, itu ada 2 cece. Yang satu pertama cece lama itu sekitaran 6 tahun dia. Cuma 6 tahun itu bukan di rumah ini. 4 tahun pertama dia kerja di rumah Mbok Tua. Intinya kita 2 rumah, yang satu di Mbok Tua, satunya di Mbok Nom lah kayak gitu. Siap. Nah, aku nih ada pengen notis, tapi aku juga ada rasa takut. Ada rasa takutnya aku kalau notis kan katanya kan mungkin proses lagi kita harus pulang ke Indonesia dulu, baru nanti kita proses lagi melalui Indo ya gitu ya kok. Enggak juga. Lanjutin dulu. Nah, yang saya tanyakan itu, saya itu tatoku banyak. Satu di tangan sebelah kiri itu full, besar. Di atas buah dada besar, di belakang punggung besar. Sempat dulu aku mau ke Hong Kong itu susah lah, beberapa agensi, beberapa sponsor itu mental semua karena tato. Nah, aku bisa ke Hong Kong ini karena aku calling pisah. Jadi ceritanya aku punya temen, dia itu kerja di Hong Kong udah sekitaran 1 tahun 1 bulan. Nah, dia itu kerjanya di posisi di ibunya majikan aku gitu loh. Nah, aku kan kerja sekarang di anaknya, dia dulu itu di ibunya. Nah, jadi si anaknya itu butuh pembantu. Nanya lah sama temenku kan, kamu punya temen gak yang bisa kesini gitu loh. Dia dulunya pernah oh iya ada, tapi temanku bertato. Gak apa-apa deh kata si anaknya majikan ini, gak apa-apa, yang penting katanya baik, atau nggak jadi inilah. Terus ya akhirnya aku calling visa itu pun rumit, segala sesuatu harus dirobah lah, ini itu di proses Indonesianya. Nyampe aku sempat nunggunya itu pun sampai 6 bulan baru bisa terbang ke Hong Kong. Selang cerita baru aku nyampe Hong Kong, ketemulah kan sama temenku, dia kerjanya di ibunya majikanku, aku di anaknya gitu loh. Nah, kita itu sering ketemu, jadi kita kalau kerja itu memang tidur kita berpisah, tapi kalau siang kita kumpul. Saya di rumah 2 cece kan, kalau dia sendirian, tapi posisi kita kalau siang itu kita dijadiin satu. Jadi si aku jaga anak 3 itu dikumpulin jadi satu, jadi kita barengan di situ loh. Nah, tapi yang jadi pertanyaan aku, kenapa aku disampein ke Hong Kong, malah temenku itu diinterminate sama majikan tua. Jadi temanku itu pulang ke Indonesia, aku di sini intinya gimana ya, nggak suka sama cece yang lama, karena cece yang lama itu satu, dia itu cari terlalu pasang muka, cari perhatian terus sama majikan, serba salahnya itu ke aku, sedangkan kerjaan semua aku yang pegang sampai 2 rumah. Ya rumahnya temanku yang di interminate itu, yang rumahnya Mbok Tua, sekarang aku yang pegang semua, sedangkan salah sedikit orangnya rumpil banget. Intinya salahnya sedikit ngocehnya itu seminggu, terus majikan itu terlalu bersih, kita keluar rumah harus cuci tangan lah, harus pakai sarung tangan lah, nanti kita harus disemprot gini gitu segala macam.
sedangkan nggak mau tahu si pembantu itu mau makan atau enggaknya. Sedangkan bangun 5:30 pagi, istirahat baru jam 1:30 malam, kadang jam paling ininya jam 11 malam kita naik baru ke kamar. Jadi maksudnya gitu loh, aku ininya kok minta pendapat sampean, kadang aku ada rasa daripada aku notice terus aku pulang ke Indo, aku nggak bisa balik lagi ke Hong Kong gitu loh. Sedangkan aku masih pengen kerja di Hong Kong. Apa aku harus jadi OS aja? Kadang ada pemikiran untuk jadi OS aja, Pak ya. Tapi OS itu kayak gimana? Sedangkan aku juga belum tahu tentang lingkup Hong Kong. Katanya yang OS beginilah, begitu, itu kan katanya, baru katanya dan katanya. Jadi maksudnya minta pendapatnya Koko, aku ini harus gimana? Maksudnya yang aku takutin itu orang bertato apa sih bisa untuk balik lagi kerja ke Hong Kong gitu loh kok. Oke, saya sudah ada giliran ngomong. Ya. Jadi gini Mbak, sampean dulu kepingin ke Hong Kong dan sampean sudah punya tato, dan yang setuju dengan pekerjaan itu kan sampean. Hanya gara-gara temen sampean yang baik tadi yang malah pulang, sekarang ganti orang baru, tujuan sampean jadi berubah. Jadi sampean dulu merasakan nyaman itu karena ada temennya. Giliran temennya hilang, sampean sudah kalang kabut. Sampean sudah mulai memikirkan begini, begano, begitu. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Karena yang saya pikirkan sampean itu berorientasi pada temennya, bukan pada diri sampean sendiri. Yang saya lihat dari ceritanya sampean loh ya. Ini belum kita bahas tentang OS, terus bagaimana solusinya nanti kalau sampean keluar. Saya punya banyak semua apa yang sampean keluhkan sehingga sampean punya pandangan. Tapi saya mengkritisi dulu sisi yang ini. Bekerja di Hong Kong dan hidup kita itu tidak tergantung dengan siapapun. Termasuk CC yang ada sama sampean tadi. Hidup kita tidak tergantung dia. Selama pekerjaan sampean kelar beres ya sudah, tidak ada urusan sama dia. Kalau masalah majikan begini, pekerjaan begitu, that is risiko. Sampean sudah diberikan kesempatan. Tapi ketika kesempatan itu sudah, sebentar aku ngomong dulu ya. Sampean tadi udah 6 menit. Iya. Kalau sampean mau ngomong lagi, aku diam aja lebih bagus. Karena aku ngerti karakternya sampean ini mau dibenarkan apa yang ingin sampean sampaikan. Kalau bicara sama saya tidak bisa seperti itu. Kacamata saya pasti berbeda dengan kacamata sampean. Dan dari keperbedaan itu sampean akan bisa ngelihat aku harus kayak gimana. Karena pertanyaan sampean tadi, aku harus bagaimana, kan begitu tuh. Nah, kita fokus di situ dulu gitu loh. Kita fokus dari apa yang sampean sampaikan, tujuan sampean, dan sampean bertato. Di tato itu Hong Kong ndak ada masalah. Tapi orang-orang kita Indonesia yang memproses mau agent mau PT itu pasti pandangannya buruk kepada sampean. Itu yang harus sampean lihat. Itu orang kita ya, bukan orang Hong Kong. Buktinya sampean kerja juga nggak ada masalah kan? Mau tato sampean full kiri kanan atas bawah atau bener nggak? Ini udah kesempatan. Nah, kalau sampean mau ngebreak, memutuskan untuk overstay, kita bahas itu paling terakhir. Kita nggak bahas itu adalah opsi yang paling tidak ingin saya harapkan kepada sampean. Kalau sampean itu tadi ya, kita balik ke tujuan sampean. Kalau sampean mau break, boleh. Proses dari awal lagi, potongan lagi. Ya kan? Iya. Sampean itu nyugihno PT, Mbak, kalau kayak gitu. Sedangkan hari-hari ini kan sampean tidak dipukul majikan, sampean tidak dihajar. Cuman mentalnya sampean yang kena gitu. Orang kalau sudah kena mental itu bubrah, terus ngelambrak pikirannya. Belum nanti dikompori oleh teman-teman yang dari luar, yang memilih jalan hidup kayak gitu. Nggak apa-apa, kalau sampean mau memilih jalan hidup kayak gitu ya nggak apa-apa. Saya kemarin barusan nangani orang overstay meninggal dunia di rumah sakit. Anaknya ada di Hong Kong, tapi anaknya hidup di majikan, tapi orang tuanya justru overstay. Aneh tuh. Tapi itu terjadi di Hong Kong.
saya nggak gumun. Iya. Nah sekarang sekali lagi opsi kalau sampean memang mau ganti ya udah nggak masalah. Selama potongan sampean juga sudah kelar, terus cari PT atau agent yang paling tidak bisa nunggu visanya di Makau. Jadi Iya. overstay itu paling terakhir kita bahas. Jadi jangan overstay. Kalau sampean sudah ngerasa mentok karena pingin adanya kebebasan, jangan break dulu, main ke Makau dulu. Cari majikan dulu di Makau. Begitu ada majikan mau, langsung sampean break. One man notice. Iya, gini kok makanya notice. Kan belum. Saya ngomong dulu, boleh nggak saya ngomong dulu? Nanti ada, saya ngasih giliran sampean ngomong, saya ngasih ada. Sampean sudah nggak betah, sampean pengen ngomong gitu loh. Karena sampean orangnya nggak mau mendengar orang, maunya sampean yang didengar. Nah ini tak balik lagi kalau ngomong sama saya kayak gitu. Jadi sampean bisa datang ke Makau, sampean cari info di Makau, baru putuskan untuk break. Wes, sampean mau ngomong apa? Nanti nek tak tahan suwi-suwi wes lali sampean mau nanya. Dah, silakan. Giliran sampean. Kan dulunya kan teman gue itu kan selang aku 1 bulan kerja di sini dia dipulangin. Memang tanggapannya si anaknya majikan ini yang minta aku kerja, dia sih is okay, katanya orang bertato itu nggak jadi masalah. Tapi tanggapannya si ibunya ini yang dok tua ini itu ngeliat aku itu pandangannya itu selalu sinis, selalu serba salah. Sedangkan ngomong sama aku pun itu jarang kalau nggak ada perlunya. Kayak perlunya itu kalau misalkan nyuruh ini itu segala macam. Kalau ada apa intinya ngomong sama orang lama, sedangkan si orang lama itu nggak pernah nyampein ke aku gitu loh. Kalau misal kayak suatu contoh majikan nggak kerja ataupun majikan mau pergi kemana, majikan ada apa, mereka itu dari mbok 6 sama mbok tua itu nggak pernah cerita apa gitu, ngobrol apa ke aku, selalu nyampeinnya ke orang lama, ke cece yang lama. Sedangkan cece lama itu nggak pernah ngomong ke apa-apa ke aku. Nah kadang kan aku juga bangun udah pagi-pagi, majikan nggak kerja udah bikin sarapan apa, jadi tiap hari intinya ada aja yang makan hati. Aku kerja serba bersih, dia yang ibaratnya bikin ngotor-ngotorin, aku serba rapi, dia yang ngacak-ngacakin. Seolah-olah dia selalu ngomong, wis Den, mau kok aku sih ngomong maring majikan le nesu-nesu maring aku tak tinggal kapok kok. Dia selalu kayaknya banggain diri. Sedangkan kalau misalkan suatu contoh majikan mau makan malam ini masakin aku ayam, tapi dia ngomong gak usah ayam Mbok, aku udah ngeluarin dari freezer ini ikan, udah makan ikan aja malam ini. Ya kayak si Mbok namanya juga, oh ya udah deh gitu. Kui Mbak, lek Mbok tuh boleh diomongi aku manut pengen mamu wae, lek pengen apa wae kartu ngono lho. Tapi ya aku ngomong yalah kamu kan mbak orang lama di sini yang serba tahu ini, aku kan intinya kan orang baru, tapi seenggaknya punten aku ngomong gitu kan, kalau orang ya kalau ada apa-apa tolong ngomong sama aku loh gitu biar aku ngerti. Jangan sampean nggak pernah ngomong sama aku, sedangkan mereka selalu nyalain aku, baju kotor apa semua nyalain aku, ini itu segala kurang bersih nyalain aku, ini itu naruh salah serba nyalain aku. Sedangkan sampai nggak pernah namanya ngasih tahu aku jam segini anak-anaknya harus les, jam segini anak-anaknya harus pergi, jam segini. Intinya mereka itu kayak orang apa sih, nyari kesalahan ke aku, terus tiap hari itu yang kesalahan itu diputar balik, diomongin terus. Jadi kesalahan kecil itu dibesar-besarin kayak gitu loh kok. Nah terus kan si rumahnya Mbok tua itu kan sepulangnya temanku itu kan Mbok tua belum punya pembantu. Dengar katanya, ya aku juga dengar dari pembantu lama ini si Cece ini, katanya dia mau ngambil tapi orang Filipin. Kesininya udah hampir 3 bulanan lebih, si Filipin itu belum datang. Jadi selama pembantu lama pulang itu, temanku pulang, aku yang bersihin rumahnya si majikan tua. Intinya nggak ada omongan terima kasih atau gimana, itu semua rumah itu serba dibersihin kan aku yang jalanin. Tapi kenapa toh aku selalu aku yang disuruh-suruh ke sana ke sini, harus ngantar les anak 2, mondar mandir naik turun.
beresin rumah satu, beresin rumahnya Mbok Nom, beresin rumahnya Mbok Tua. Kenapa si cecek lama itu nggak pernah disuruh-suruh gitu loh. Ada apa-apa selalu ngomongnya ke cecek yang lama. Sedangkan cecek lama itu kayak gimana, kayak orang dia tuh pengennya selalu diperhatiin sama majikan. Setiap pagi dia selalu ngeluh, aduh ininya sakit Mbok, ininya sakit Mbok. Terus Mboknya kan ngomong, ayo oke, kayak gitu-gitu. Jadi intinya kayak aku tuh kayak nggak pernah dianggap, cuman dibutuhin tenaganya doang gitu. Jadi kayak serba tiap hari itu kok makan hati, kok makan hati. Makan hatinya ngeliatin Cece, tingkah lakunya Cece lama itu, dia masak kalau sore ya kok. Masak itu dapur itu berantakan semua. Intinya udah masak ini itu tuh enak masaknya doang. Begitu selesai masak, dia pura-puranya itu cari perhatiannya majikan. Sini Mbok, anakmu yang bayi tak gendong, kowe lo balik kerja. Intinya makan dulu deh, kamu mungkin lapar, sini anaknya aku jagain. Lah itu si dapur itu pengennya itu selalu aku yang bersihin, serba aku yang semua ngituin. Jadi tiap hari itu aku ngerasainnya, aku ini kerja di rumah 2, cecenya 2, seolah-olah aku kok capek sendiri, dia cuman bisanya gendong-gendong bayi doang gitu loh. Jadi aku di situ ada rasa, udah deh aku pengen notice aja. Tapi aku notice berpikir lagi, di Indo aja aku proses kesini susah karena aku tatoan. Apa aku bisa ya kesini lagi gitu. Jadi ada gimana ya? Makanya aku minta pendapat dari Koko. Pengen tahu orang tatoan itu apa bisa kerja lagi ke Hong Kong kayak gitu. Buktinya sampean bisa ya bisa. Sekarang pertanyaan saya gini aja. Kalau sampean sudah jutek ya, otaknya sudah buntu, ya sudah break aja. Saya mau ngomong apa aja kalau sampean sudah menolak apa yang sampean hadapi, ya sudah, buat apa saya ngomong banyak-banyak gitu loh. Makanya tak pangkas kalau sampean nggak mau bertahan, ya sudah break. Nanti masa depan selanjutnya dan bagaimana, lah itu kan pilihan. Tapi kalau sampean masih ragu nanti ada yang mau atau tidak, ya jangan break dong. Setiap keputusan yang akan sampean ambil membutuhkan konsekuensi. Tapi kalau bagi saya, sekali lagi ini kacamata saya loh ya, CC itu diagungkan, CC itu iya, karena dia lebih lama dan dia bisa tahu apa yang menjadi isi hatinya majikan. Nah, bagaimana sampean belajar untuk bisa tahu dan bisa mengerti majikan? Itu saja harusnya. Ya ayo bersaing. Kalau ataupun dia nggak rajin, gini loh, kayak saya pernah ke Jepang ya Mbak. Ini tak ceritain ya. Saya pernah ke Jepang. Ada 15 orang bekerja, ya kan. Nah, saya baru dan ada juga beberapa teman-teman yang baru bergabung bekerja di situ. Karena saya kepingin dilihat, ya kan. Saya kepingin diperhatikan sama kakak seniornya. Saya harus bekerja lebih rajin. Itu harus termindset dalam otak saya. Akhirnya benar saya bekerja rajin. Dari 15 orang kan butuh lagi 8 orang. Saya masih masuk ke yang 8 orang. Habis dari 8 orang butuh pekerja lagi cuma 5 orang. Saya masih masuk ke yang 5 orang. Yang terending terakhir masuk 3 orang. Saya masih tergabung di 3 orang. Jadi saya menunjukkan bahwa saya masih punya kualitas. Karena saya pingin dilihat oleh yang ngasih pekerjaan. Supaya besok dikasih lagi, tetap bisa dapat pekerjaan. Pertanyaan saya, sampean butuh pekerjaan itu enggak? Kalau sampean masih butuh pekerjaan itu, butuh duitnya itu, ya sudah, enggak usah diperdulikan. Sampean itu pakai tato, Mbak. Orang tatoan itu ternyata masih punya hati juga loh. Padahal harusnya hatinya hilang dong, boleh enggak? Belajar untuk tidak berpikir terlalu sensitif. Boleh enggak saya ngomong kayak gitu? Saya aja enggak ada tatonya loh. Saya aja enggak ada tatonya. Kadang-kadang ngamuk ya ngegas aja. Mau keluar aja. Saya enggak ada tato loh ya. Sampean ada tato. Sampean sudah berani bikin karya yang menyakiti badan sampean sendiri. Kenapa sekarang yang menyakiti orang lain itu sampean enggak terima? Boleh enggak saya ngomong kayak gitu? Boleh. Ya kan? Sampean loh menyakiti diri sampean sendiri. Di tato itu kan sakit toh. Tapi biar indah, biar bagus, biar keren. Nah, kenapa sampean hadepi orang itu, hadepi CC itu, hadepi majikan itu?
agar supaya kehidupan sampean lebih indah, lebih baik. Analoginya kan begitu, Mbak. Nah, itu kacamata saya. Tapi kalau sampean udah mentok ya sudah. Tinggal cari agent yang mau memproses sampean. Banyak sebelum break sampean cari agent dulu banyak. Kasih pilihan A, pilihan B, pilihan C boleh, atau alternatif ke Makau. Yang jelas satu, saya tidak menginginkan sampean overstay. Dan jangan memilih overstay. Itu iya, kok pengennya ya Allah jangan sampai overstay gitu loh. Nah, saya ngomong kayak gitu. Kalau sampean nggak mau ya ke Makau. Waktu hari libur sampean ke Makau. Sampean tak kasih nomornya yang di Makau. Sampean cari-cari info di sana. Atau aku nanti bikin konten grup majikan di Makau. Jadi biar langsung ketemu sama majikan. Deal-dealan sama majikan. Wis, coba sampean butuh pengen kehidupan yang agak lebih bebas. Oke, kita geser ke Makau. Yang penting jangan overstay. Dan yang penting masih megang pekerjaan. Tapi kalau dasarnya sampean sudah ngerasa aku kepingin bebas, nggak ada orang yang ngatur. Buktinya sampean tato. Kalau sampean deket sama orang tua, sampean deket sama keluarga, kira-kira diperbolehkan nggak tato itu? Kecuali bapak dan ibu sampean juga orang yang bertato. Saya aja nyemir. Ya ini nggak perlu dibahas untuk urusan pribadi keluarga sampean. Cuman aku menggambarkan saja. Saya aja mau nyemir rambut saya aja, ibu saya arepe macak opo kowe ndro model ra karo-karuan katanya semar semir barang. Sampai hari ini, sampai detik ini kata-kata itu masih saya ingat. Dan saya tidak akan punya keinginan nyemir rambut. Karena ketika saya disuruh bojoku, teman-temanku semir ben keren, aku ingat ibuku. Nah itu saya sih Mbak. Makanya monggo. Tapi itu tadi, boleh cari agent dulu baru putuskan cabut. Atau cari tahu dulu informasi ke Makau. Nanti pantengin kontenku. Aku nanti mau share juga grup majikan di Makau. Jadi biar teman-teman itu nggak langsung lewat calo, langsung ketemu majikannya, langsung sikung kalau cocok biar deal. Biar nggak lewat calo-calo yang ruwet. Nah itu ke Makau ya. Kalau ada proses, boleh kamu pulang dulu ke Indonesia. Tapi aku tatoan tunjukin aja. Satu agent A, agent B, agent C, coba semuanya. Mana yang mau sama sampean. Mumpung masih di Hongkong, mumpung belum sampai nanti di intermediate, mumpung belum juga sampai dikeluarin. Tapi saya rasa kalau kerjaan sampai bagus gak mungkin dikeluarin. Terima kasih. Ya majikan ini juga ngomong kamu ya yang tahan-tahan ya, katanya yang baik-baik saja, katanya sama Cece kayak seolah gitu mendukung aku di sini terus gitu. Tapi kadang aku rasa sebenarnya nggak tegaan. Maksudnya iya deh, aku serba iya, serba oke, serba ibaratnya disuruh apapun ya aku nggak bisa untuk mengungkapin langsung ke orangnya gitu, apa langsung damprat orangnya itu kayaknya aku masih punya hati. Kadang pengen ngomongin Cecenya juga, kadang mikir lagi udah ngomongin deh, aja, sabarin aja. Hongkong ngomongin aja. Hongkong nggak ukurannya perasaan. Kalau setiap orang kerja 2JJ itu pasti kayak gitu. Omongin aja. Antara sampean sama dia mana yang dikeluarin gitu aja loh. Nek sampean gak iso ngempet, daripada jadi budrek ngomong sama aku tambah tak bengek-bengeki. Ya kan? Gak ada masalah, Mbak. Kalau memang sampean dengan berbicara itu membuat sampean jauh lebih lega, berbicaralah. Jangan ditahan-tahan. Kalau saran saya begitu loh. Saya teriak, Mbak. Saya di acara Migran Day di BP2MI di Jakarta sana, saya teriak di hadapan hampir 800 apa 1000 orang. Saya teriak-teriak. Saya merasakan penderitaan mereka saat curhat. Dan saya memohon untuk bapak-bapak pejabat, nanti rekamannya belum tak naikin. Jadi kalau memang membuat kita lega dengan teriak, Mbak. Ngomong-ngomong, maki-maki sekalian, tunjuk-tunjuk mukanya sekalian. Kalau saya loh ya. Tapi sekali lagi, sampean kan harus benar. Dari cerita sampean tadi benar. Dia yang masak, dia gendong anak, sampean bersihin, sampean nyapuin, nggak apa-apa. Itu sifat, itu sementara. Majikan akan tahu sendiri siapa yang mau kerja dan nggak. Majikan manusia kok.
Mana yang sukanya ngatok sama yang juga jilat pantat itu majikan tahu. Nggak ada masalah, Mbak. Nggak ada masalah. Iya, majikan sih memang tahu. Jadi serba dari rumah 1 ke rumah 2 itu semua aku yang ngerjain. Cuman majikan itu Ya, memang kalau kalah. Oke. Gini, saya kasih tahu lagi ya. Kalau sampean sekali lagi kontraknya di rumah A, ya sudah rumah B jangan dikerjain, rumah A aja. Gitu ya, aja. Maksudnya gini loh kok. Misalkan kalau misalkan kita gugat ke si rumah yang kedua itu yang pembantunya di interminit, itu kan bukan kerjaan kita. Ya jangan dikerjain. Jangan dikerjain. Kalau misalkan si majikan yang rumah kedua itu, rumahnya ibunya majikanku, kalau misalkan marah ataupun gimana, soalnya si majikanku ini kan muda, yang rumahnya pembantunya di intermin itu kan yang tua. Jadi si anaknya ini serba dikurung kayak sama ibunya, itu kuasanya ibunya, kayak terserah ibunya mau gimana aturannya ibunya semua, dari jadwal masak, jadwal ini, jadwal itu semua. Jadi si majikanku itu cuma bisanya ya udah deh mah kayak gitu. Jadi kuasa hak besarnya itu ada di embok tua itu. Jadi kalau misalkan kayak majikanku ngomong asal ngelawan A gitu aja, dia langsung ngamuk tuh udah kayak apa. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang Hongkong memang begitu. Selama aturan sampean bekerja, di mana kontrak sampean di situ ada alamatnya, maka disitulah sampean hanya bekerja. Nggak boleh tempat lain. Kalau dia marah ngamuk-ngamuk, masukin rekaman, selesai. Tekan HP sampean, recording voice, selesai. Kita bawa ke labor kalau sampean di interminit. Jangan takut, nggak ada takut di sini. Semuanya ada bahaya aturannya. Kalau sampean capek kerja 2 rumah, ya sudah jalani 1 rumah yang sesuai dengan kontrak sampean. Di kontrak pun kalau sampean baca dengan seksama, sampean tahu poin mana bahwa sampean harus ada bekerja di rumah. Tunjukin aja sama majikan, selesai. Nggak usah diperpusingkan hidup sampean, Mbak E. Mohon maaf ini, saya ngomong agak sedikit keras terus. Soalnya sampean masih ngeles lagi. Ya kan? Masih ngeluh lagi kan? Kan bukan solusi. Iya. Bukan solusi. Sampean ngeluh 1 jam pun saya akan dengerin. Coba ini sampai sejauh mana gitu loh. Tapi ya nggak ada selesai kalau sampean nggak ada keberanian. Siapin HP, aplikasi recording di setiap HP bisa. Kalau dia marah, sampean menolak, langsung nyalain, kantongin. Sampean menolak, aku nggak mau kerja di rumah sana. Ini kontrakku gini. Lama-lama kok aku diperbudak sama kalian. Kalau berani ngomong kayak gitu, saya acungin jempol sampean. Terus jangan khawatir nggak dapat kerjaan. Sekali lagi, jangan khawatir nggak ada kerjaan. Kalau orang Hongkong tidak kita bantah, maka kita yang akan ditekan. Sama pun sama CC-nya sampean. Kalau sampean nggak keras aja nggak apa-apa. Wong sama-sama bisa kerjanya kok, ngapain takut? Gitu loh, Mbak. Jadi jangan hati nggak tega, tapi sampean tersiksa. Terus ngomongnya dengan saya, curhatnya dengan saya. Saya kalau dicurhati, Mbak, saya nggak mengikuti alurnya orang yang curhat, Mbak. Tapi bagaimana yang curhat itu tak kuatin? Bagaimana yang curhat itu tahu posisinya? Kalau perlu fight. Kan gitu, tapi dengan cara yang benar. Hongkong selama sampean gak nyenggol secara fisik, maki-maki mau tiule lo mau pukai cohai itu gak ada masalah, Mbak. Ini karena saya sudah mentok ngomong sama sampean. Karena sampean masih gini lagi. Aku kan gak bisa sabar. Kasih saran Nah, berarti kayak gini ya kok. Berarti nanti misalkan kan majikan ini pulang, dia libur dari Taiwan kan, otomatis rumahnya berantakan semua, pasti kan manggil aku langsung ngomong kan, aku udah nggak mau ngerjain lah, intinya itu bukan kerjaanku gitu lah. Yes. Kan kalau misalkan dia misalkan kamu gini iyalah, memang ini kan bukan kerjaan aku kan cuman kerja kan di rumah 1, bukan di rumah untuk rumah kedua. Nah, terus sodorin kalau misalkan dia sodorin kontrak. Kalau misalkan ya udah deh,
kamu tuh bisanya ngelawan atau gimana, misalkan ini aku misalkan ya udah deh kamu keluar, aku misalkan besok gini intinya di interminate gitu kan. Berarti kan dalam interminate itu aku masih bisa cari-cari kayak misalkan majikan lain ya kok ya. Ya bisa loh. Gini loh, kalau aku ya di interminate gara-gara kita nggak mau ngerjain apa yang dia, kita ganti lapor balik ke labor dong. Iya. Jadi sampean punya rekaman pada saat ribut-ribut tadi loh, itu sudah di on HP. Itu sampean on, itu kayak bukti buat labor, kita kasuskan ke labor. Kalau ataupun dia nggak terminate hari itu juga, ya kan? Sudah, kita bikin laporan aja ke labor, perdengarkan labor sama rekamannya sampean. Kalau nggak tunjukin kontrak sampean. Di sini kamu bisa baca nggak tulisan ini? Bahwa aku kerja hanya di tempat ini, bukan di tempatmu. Nah, itu masuk rekaman itu. Kalau dia masih wah, pokcoy lah bla 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 bla. Terus kemtima. Iki melanggar aturannya pemerintah. Kue gelem ah dihukum melanggar aturannya pemerintah. Sudah kayak gitu mungker dia. Maaf nanya lagi kok. Misalnya kayak aku kerja kan kontrak Hongkong, terus aku kerja ke Makau itu memang bisa ya gitu. Maksudnya kita main dulu kita ke Makau, kita cari-cari info di Makau, terus kita tanpa pulang ke Indonesia kita langsung pergi kerja ke Makau itu bisa ya kok? Gak bisa lah, apa yang nggak bisa? Makanya opsinya itu banyak. Yang penting jangan opsi overstay. Apalagi paper, ya. Itu yang saya omongin. Kalau sampai ternyata akhirnya di endingnya nanti paper dan OS, omongan saya hari ini itu nggak sampai nanggep. Tapi ya nggak apa-apa itu. Hidup itu masih belum menjalin sih. Nggak kepengen juga ya, sih. Hidup itu pilihan lo enggak. Soalnya pikiran budrek itu bisa lo Mbak belok. Nah, aku masih ngeman sampean nih 32 menit aku masih mau ngomong sama sampean. Sampai akhirnya sampean oh iya ya. Sampai sampean sadar bahwa sampean menyadari sepenuhnya bahwa sebenarnya aku di sini tuh bekerja, aku ya ada hak, ada peraturan, ada semuanya. Tinggal aku berani aja kan gitu aja. Ini kan yang jadi masalah ketika sudah sampean temen ditinggal sama temennya itu. Sudah pukulan telak. Intinya aku cuman takut sama ketakutanku sendiri. Dasarnya takut, intinya mah takut kayak semacamnya aku ini orang bertato sedangkan aku masih pengen kerja, jadi oke lah manut aja apa yang mereka minta, aku harus kerja ini sedangkan kan aku nggak ada masukan dari ibaratnya yang udah tahu seluk beluk Hongkong harus gimana aku tuh masih serba takut. Aku takutnya aku masih pengen kerja di Hongkong gitu loh. Kalau misalkan aku ngelawan terus aku di interminate pulang kayak temenku, terus aku mau kerja apa, sedangkan kesini lagi aku bisa apa enggak kayak gitu. Iya. Kalau udah kayak gini kan kok oh ya berarti aku udah ibarat tuh punya tiang kan, oh ya udah omongan pokok oh iya aku harus kayak gini berarti kan. Masa aku harus diem aja gitu kan. Kalau bilang misalnya jangan sih, pengennya mah aku nggak pengen sih gitu. Emang ada pemikiran daripada pulang Indo nantinya prosesnya susah lagi, kayak pertama-tama mau kesini orang bertaruh apa OS aja ya, tapi takut lagi orang OS di sini gimananya aku juga belum tahu, kok punya pemikiran untuk OS kayak gitu. Oke deh, aku mau coba minta pendapat solusinya dari Koko gitu loh, dari Koko Andro kan coba tahu. Oh iya, sekarang kan aku udah punya tiang. Oh ya udah, kalau misalkan majikan nanti pulang dari Taiwan, rumah berantakan, sedangkan koper harus dicuci, segala macamnya harus dicuci, orangnya kan bersih banget. Aku tinggal ngomong kan, aku capek, aku nggak mau ngerjain ini karena ini bukan kerjaanku. Kalau misalkan si majikan kedua itu untuk apa marah-marah atau gimana kan, oke, aku masih punya pegangan kayak kita, misalkan ngerekam apa kan, berarti kita kan masih punya. Di Hongkong itu dilindungi, sampean itu dilindungi di Hongkong, ada peraturan, nggak usah takut.
Tapi kalau sampean takut, peraturan dan semuanya itu sudah tidak ada gunanya. Iya. Gitu loh. Jadi seberapapun kita hebatnya, kalau sudah rasa takut yang menyelimuti, maka kelar sudah. Nothing, hidup kita nggak ada. Makanya saya nggak pernah punya rasa takut ketika saya benar, ketika saya sudah semestinya gitu. Takut itu boleh hanya sebagai bentuk kewaspadaan, tapi bukan takut yang akhirnya menguasai kita dan kita nggak ngapa-ngapain. Yang ada diri sampean sendiri yang tersiksa. Berarti kalau orang notice itu berarti kalau orang notice itu sebelum kita notice, kita cari-cari majikan lain, kita pindah agensi kayak gitu ya. Maksudnya dalam arti agensi yang bisa ngasih kerjaan kita itu, agensi kita harus cari melalui teman ke teman atau kita harus gimana itu? Ya datang sendiri aja, kan banyak di sosial media. Dan tanya ada kita datang maksudnya mencarinya di mana kok? Ya lah, sama ini nggak pernah bukai sosial media tuh. Agent nongkrong kan banyak di Kos WB, di Mongkok, di Samswipo dan di semuanya. Di mana-mana banyak agent, Mbak, nggak usah bingung. Iya kok. Nggak usah pusing sampean sama agent. Agent segambreng. Sampean datengin satu-satu. Kalau misalkan aku minta tolongnya sama kokoh nih untuk ibaratnya oke lah kita kalau misalkan aku sampai sempat notice dari sini gitu loh untuk cari kerja. Ya, jangan notice dulu, cari agent dulu. Jangan notice dulu, cari agent dulu. Iya, maksudnya aku minta tolong ya, dulu mulai ke libur gitu nanti loh, sebelumnya notice. mulai libur nanti cari agent dulu. Jadi libur sama ada agenda nyari agent 1, 2, 3, 4, 5. Mau nggak tatoan gitu. Ya. Kalau sampean minta tolong saya arahin. Cuman kan sekali lagi, sampean ini bertato dan agent saya adalah orang Indonesia aslinya. Mantan TKW juga tapi sudah punya agent. Jadi pasti pandangan dan segala sesuatunya kan pasti. Orang Indonesia kan pandangan kepada orang bertato bagaimana kalau aku nggak ada masalah. Iya. Aku pasti walaupun buruk, memandang itu buruk. Iya, kalau saya sih bukan tato, orang mau buruk aja. Orang pakai jilbab yang jadi teroris juga banyak. Orang tatoan yang baik hati juga ada. Kalau saya sih enggak, tapi kan agent. Iya. Orang lain, ini kan saya nggak bisa ngasih garansi. Nggak bisa menggaransi apa yang saya sodorkan sama sampean itu dia juga bisa nerima. Setidaknya kan sampean menyadari sendiri. Makanya tato itu sekali lagi dipikirkan baik-baik. Kalau kita jadi orang Indonesia, kalau kita mau balik ke Indonesia, tapi kalau kita tato dan kita hidup di Bali, hidup di Amerika, hidup di Eropa, mau sowai. Tapi kalau masih balik lagi ke Indonesia ya sudah. Stigmanya orang Indonesia terhadap tato itu yang kita harus bayar konsekuensinya. Ya, jadi jangan disalahkan aku gara-gara tato aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Lah dulu waktu nato mikir nggak, kan gitu ceritanya. Gitu ya bertato intinya bukan nakal. Aku dulu bertato itu karena dulu aku ex Taiwan, sama aku dulu kerja di Taiwan sekitaran 5 tahun. Aku 2 tahun resmi, 3 tahunnya kaburan di Taiwan. Makanya juga aku berpikir aku nggak pengen di sini memaksa aku mau jadi kaburan lagi, overstay kayak gitu. Nauzubillah min dzalik, karena aku udah ngerasain sendiri yang namanya kaburan di Taiwan itu kan gimana gitu loh. Ya bisanya aku tatoan itu ya karena memang lingkup pergaulan di sana. Makanya kalau hari-hari ini dengan tato itu menyulitkan sampean, kan sampean bisa ngerasain bahwa dulu sampean melakukan sesuatu nggak sampean pikirin kan. Jadi sekarang jadi mau ngapa-ngapain kok susah gitu, kan repot. Ya nggak bisa dong. Itu makanya keputusan kita hari ini itu harus bisa kita terima konsekuensinya di kemudian hari. Jangan kita hari ini memutuskan terus di kemudian harinya nyesel, waduh aku dulu kok kayak gini, atau
ya nggak nyesel sih, cuman ngomong aku nanti bertato bisa nggak. Nah, jangan bicara seperti itu. Pilihan bertato itu kan sudah sebelumnya. Bisa dipahami nggak? Oke, kita nggak perlu bahas tato. Yang penting jelaskan itu semuanya. Apa yang sudah saya sampaikan kan jelas. Sampai bisa memahami. Dan saya tidak bisa, kacamata saya itu membenarkan kalau memang saya rasa dan saya lihat itu nggak benar. Jadi saya tidak bisa cara berpikir saya itu diatur. Cara berpikir saya disuruh mengikuti. Enggak. Saya pasti punya pandangan sendiri lah. Pandangan mau diterima, boleh. Mau dipakai, monggo. Buat dasar pertimbangan juga enggak masalah. Nanti mau memutuskan sendiri tidak seperti apa yang kita bicarakan itu juga enggak ada masalah. Tugas saya hanyalah ngangkat telepon dari sampean menyampaikan persoalannya. Saya memberikan gambaran, pandangan, keputusan kembali ke diri sampean sendiri. Tapi udah terima kasih banyak sih juga kok, tapi ya bener aku udah banyak masukan dari sampean, ya ibaratnya agak bisa berdiri lah. Yang tadinya lemah, yang tadinya intinya aku harus bangkit, sekarang aku bisa bangkit karena oh gitu loh, Hongkong berarti kita kalau kita lemah ya kita semakin down, semakin dilemahin. Iya. Oh iya, berarti kan alhamdulillah aku udah dapat masukan yang ibaratnya bisa bikin aku berdiri lagi gitu loh. Oh ya udah deh, sekarang mah kita intinya kerja tabrak-tabrak aja, nggak usah takut yang namanya ketabrak gitu loh. Intinya kan kayak gitu kok. Iya, nggak apa-apa. Gitu aja. Oke? Iya, seneng nggak seneng kita tabrak aja kerjanya. Kalau misalkan kita nggak mau ketabrak, itu kan tabrak-tabrak aja. Intinya ya ibarat pepatah kata kayak gitu kan. Oke, yang tadinya aku down, intinya. Sampai nggak nabrak pun, sampai akan ditabrak. Iya. Sampai nggak akan ngapa-ngapain pun, sampai akan diapa-apain. Udah gitu aja. Ini Hongkong soalnya. Iya. Udah nggak usah terlalu dipikirin. Karena aku belum tahu lingkup Hongkong gitu loh kok. Jadi kayak masih ada rasa takut. Oke, makanya tonton konten saya. Pastikan kalau sampai setiap hari bisa nonton. Kayak anak-anak itu telinganya dimasukin tonton konten saya. Di situ sampai akan pelan-pelan. Oh. Iya. Setiap harinya aku kalau ada senggang waktu, setiap hari kan aku jarang pegang HP karena tidak dibolehkan main HP. Aku selalu ada kesempatan waktu, aku selalu nonton YouTube-nya Cek Yuli, Koko. Oh iya gini loh, oh Hongkong kayak gini. Oh Hongkong kayak gini. Oke, sampai aku save nomornya Cek Yuli, save nomornya sampean gitu loh. Ya, aku juga pengen memperdalam Hongkong. Nah, boleh. Pokoknya itu, dan jangan pilihan overstay. Dah itu aja, apalagi paper saya tidak menyarankan. Jadi pertimbangkan baik segala sesuatunya. Kalau mau libur ketemu ngobrol monggo, enak. Jadi kita bagaimana merangkai masa depan ini jadi lebih baik. Kita bersama-sama pingin membuat sesuatu hal yang lebih baik, bukan jadi tambah parah atau buruk. Saya rasa sih begitu saja. Ya, bojo saya tadi telepon, tak angkatnya dulu, barangkali dia urgent. Cukup ya sampai bisa mater suwun banget ya, kau udah ngasih waktu peluang. Siap. Waktunya sedikit untuk aku. Siap, tetap semangat pokoknya. Ya. Oke, sehat selalu buat sampean, tetap semangat dan keep stay tune my YouTube channel and bye bye, see you next. Bye bye. Waalaikumsalam. Happy New Year. Bye bye. Oke teman-teman semuanya, ex Taiwan bertato panjang kali lebar. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.